Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudara-saudaraku kaum muslimin wal muslimat yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan curahan rahmat yang sehingganya kita bisa melaksanakan aktivitas sehari-hari, terutama hati kita selalu digerakkan untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala secara tulus dan ikhlas. Saudara-saudaraku rahimakumullah, kita selalu mendengar atau ada bisikan ke telinga kita bahwa orang-orang tua kita sering menyampaikan, "Nak, jangan menjual tanah warisan atau tanah sangkol. Itu tidak baik." Itu sering orang-orang tua kita atau sesepuh kita bilang begitu. Lalu ketika kita berpikir, apa sih masalahnya? Itu kan sudah hak milik atau sudah memiliki wewenang yang sepenuhnya. Baik mau dijual atau tidak, itu kan sudah terserah. Ternyata setelah kita mencari dan selalu mencari, benarkah apa yang disampaikan oleh sesepuh kita bahwa menjual tanah warisan atau sangkol itu tidak boleh? Ternyata tidak bolehnya itu artinya tidak barokah, mengandung sebuah hal, sebuah indikasi yang menghilangkan barokah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hadis dari Sa'id bin Hurais radhiallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ba'a daran au aqaran falam yaj'al thamanaha fi mislihi kana qaminan alla yubaraka lahu fih." Man ba'a daran, barang siapa yang menjual rumah, au aqaran atau tanah termasuk pekarangan, falam yaj'al thamanaha fi misliha, kemudian tidak menggunakan hasil penjualannya untuk membeli yang sejenisnya. Artinya kalau menjual rumah harus dibelikan rumah lagi. Kalau menjual tanah harus dibelikan tanah lagi. Ini namanya sejenisnya. Tapi orang itu tidak membelikan sejenisnya. Bisa dibelikan mobil, bisa dibelikan hal-hal yang lain yang tidak sejenis. Maka kata Rasulullah, barang siapa yang menjual rumah atau menjual tanah dan hasil dari penjualannya tidak dibelikan pada yang sejenis, maka kata Rasulullah, kana qaminan alla yubaraka lahu fih, maka dia tak layak untuk mendapatkan berkah padanya. Hadis riwayat Imam Ahmad, dan ini adalah hadis hasan. Maka kata Rasulullah, dia tidak akan mendapatkan barokah. Jadi barang siapa yang menjual rumah atau tanah, apalagi tanah warisan atau sangkolan, istilah Maduranya tanah sangkol, kemudian setelah dijual, hasil penjualannya itu tidak dibelikan rumah juga atau tidak dibelikan tanah juga, artinya tidak dibelikan sejenisnya, maka orang itu tidak akan mendapatkan berkah. Tidak ada barokah.
baginya, Allah akan menghilangkan barokah. Kita tahu bahwa asalnya bumi diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diberkahi, dan ditentukan padanya adalah makanan-makanan pokok. Hasil-hasil bumi dapat kita nikmati secara bersama. Maka ketika rumah dijual atau tanah dijual, lalu dibelikan pada sesuatu yang bergerak atau pada sesuatu yang lain yang bukan sejenisnya, berarti mengganti sesuatu yang diberkahi oleh Allah diganti pada sesuatu yang tidak diberkahi. Dapat kita ambil ibrah atau cerminan bagi kita. Kita sering mendengar dan bahkan menyaksikan orang-orang yang menjual tanah sangkol, bahkan ada yang sampai miliaran. Setelah itu hasilnya dari penjualan tanah itu dibelikan mobil, terus dijadikan modal bisnis. Ternyata apa akhirnya yang terjadi? Mobilnya habis atau bisnisnya hancur, walaupun bisnisnya itu banyak karena bermodal dari tanah, hasil dari tanah warisan yang dijual. Akhirnya bisnisnya hancur, mobilnya habis, bahkan warisannya, tanahnya yang dijual juga habis. Kenapa? Karena tidak ada barokah. Maka dari itu, sebenarnya kata-kata nenek moyang kita atau sesepuh kita ini sebenarnya ada dasarnya. Mengatakan tidak boleh, sebenarnya itu tidak ada barokah. Yang semestinya tanah itu harus dikelola atau rumah itu harus ditempati. Bagaimana penghuni rumah itu merasa dan menyadari bahwa ini adalah jerih payah orang tua, yang sehingganya dijadikan tempat mengaji Al-Quran, dijadikan tempat zikir, dijadikan tempat sholat, dan orang tua yang berikan warisan itu merasa bangga di alam barzah, merasa bahagia karena harta peninggalannya dijadikan tempat ibadah kepada Allah, bukan untuk dijual. Kalau dijual, naudzubillah, setelah dijual ditempati orang yang tidak ahli ibadah, apalagi ditempati orang yang ahli maksiat, itu yang sangat diresahkan. Maka dalam hadis tersebut, kalau orang itu menjual rumah atau tanah agar dapat diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka belikan sejenisnya. Hasil penjualan dari tanah itu juga dibelikan sejenisnya, dibelikan rumah atau juga tanah. Misalnya sebelumnya kita berada di Surabaya karena memang asal Surabaya. Di sana punya warisan tanah atau rumah, dan kita sekarang bertempat tinggal di Sumeneb. Merasa kesulitan sekali untuk mengelola tanah atau rumah yang ada di Surabaya. Maka jual tanah yang di Surabaya, kemudian belikan tanah yang sejenisnya di daerah Sumeneb. Kalau seperti itu berarti sejenisnya, maka tetap akan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Anjuran Rasulullah juga begitu. Ya, kalau rumah juga belikan rumah. Jangan sampai dibelikan pada yang lain. Kalau dibelikan pada yang lain, itu tidak barokah. Dalam hadis tersebut tidak menunjukkan tentang keharamannya menjual tanah waris atau tanah sangkol, tapi di situ menunjukkan tidak barokah. Keberkahan akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.